Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, sebagai Kepala Satgas Jembatan, beserta seluruh tim yang bertugas, yang saat ini ada di Desa Lok Kuyun, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dan yang terhubung melalui video conference. Para pejabat Markas Besar Angkatan Darat yang saya hormati, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto yang saya hormati, Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Tandio Budi Rasita yang saya hormati, Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya yang saya hormati, Kepala Badan Logistik Pertahanan Marsikal Madya TNI Yusuf Johari. Yang saya hormati para Panglima Komando Daerah Militer seluruh Indonesia, para Komandan Korem, Komandan Kodim yang turut hadir, juga para pejabat kepolisian yang hadir. Hadir juga para kepala daerah, para bupati, para wakil bupati, para wali kota, dan pejabat-pejabat pemerintahan daerah lainnya. Hadir antara lain Bupati Aceh Utara, Aceh Tamiang, Biren, Wali Kota Langsa, Wali Kota Lok Somawe, Wakil Bupati Pidi dan Pidi Jaya. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, para prajurit TNI dimanapun saudara sedang bertugas, seluruh warga masyarakat yang hadir di lokasi. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, segala berkah, atas kesehatan dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita sadar bahwa negara kita berada di suatu lingkaran penuh dengan potensi bencana. Dikatakan dari segi geologis kita berada di lingkaran api, the ring of fire, di mana terdapat banyak gunung-gunung berapi. Hal ini juga membuat negara kita sesungguhnya kaya dengan banyak mineral
yang sangat penting. Juga membuat tanah kita subur. Tetapi dari waktu ke waktu kita harus siap menghadapi bencana-bencana alam. Karena itu acara hari ini peresmian 218 jembatan yang telah dilaksanakan dalam waktu 2,5 bulan adalah suatu prestasi yang menurut hemat saya adalah prestasi luar biasa. Prestasi ini menunjukkan kesungguhan hati dari seluruh prajurit TNI, seluruh petugas di daerah-daerah yang terkena bencana dan juga daerah-daerah lain yang sangat memerlukan jembatan-jembatan ini. Saudara-saudara sekalian, kita menyadari bahwa bangsa ini masih menghadapi banyak kendala, banyak kesulitan, banyak kekurangan. Kekurangan-kekurangan ini sesungguhnya adalah kekurangan dari para pejabat, para birokrat, para petugas. Di satu pihak banyak petugas yang bekerja dengan luar biasa. Di lain pihak masih ada di unsur-unsur pimpinan tertentu yang mengecewakan dari segi tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Ini harus kita akui. Janganlah kita selalu bicara yang baik-baik, yang manis-manis. Saya ingin menyampaikan ini karena kita sadar dan mengerti bahwa dunia kita sekarang penuh dengan dinamika yang berbahaya. Di mana-mana meletus perang, hampir di semua kawasan di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Beberapa saat yang lalu kita menyadari ada perang yang besar di Eropa, di Ukraina. Sekarang hampir seluruh Timur Tengah terkena. Walaupun kita berada secara geografis jauh dari tempat itu, tapi bumi kita sudah menjadi sesungguhnya kecil. Apa yang terjadi di satu kawasan akan mempengaruhi kawasan-kawasan lain. Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, non-blok. Kita tidak ingin ikut blok manapun. Kita menghormati semua kekuatan. Kita menghormati semua negara. Itulah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Kita menghormati semua bangsa, menghormati semua agama, menghormati semua ras, menghormati semua kelompok etnis. Inilah yang membuat Indonesia sekarang menikmati kondisi yang damai. Kita bisa hidup berdampingan ratusan kelompok etnis, tapi kita bisa rukun. Kalau ada saudara kita yang mengalami kesulitan, seluruh bangsa ikut merasakan dan seluruh bangsa turun. Bencana yang dialami beberapa daerah kita, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, tapi juga di provinsi-provinsi lain, di Kalimantan Selatan, di Jawa, di berbagai tempat
di Nusantara. Tapi kita bersyukur kita sebagai bangsa mampu mengatasi. Kita mampu bekerja sama. Kita mampu dengan kekuatan kita bertindak dan bergerak cepat. Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah kerja keras, dan juga khususnya Satgas Jembatan ini hari ini meresmikan 218 jembatan. Saya ucapkan terima kasih atas nama Pemerintah Republik Indonesia, sebagai Presiden Republik Indonesia, dan juga sebagai pribadi. Saya telah membentuk Satgas ini. Saya telah menugaskan Saudara Kepala Staf Angkatan Darat untuk memimpin langsung seorang Jenderal Bintang 4 memimpin pembangunan jembatan-jembatan. Tidak hanya jembatan yang besar, tapi juga jembatan yang kecil-kecil. Ini bukti sekali lagi bahwa pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia hadir di tingkat yang terkecil sekalipun. Di desa, di dusun, di dukuh, pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian, kita buktikan kita tidak berlindung di belakang peraturan. Kita tidak berlindung di belakang sistem yang sudah berjalan. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat. Dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan kita, kekayaan kita yang luar biasa, sesungguhnya harus lebih baik lagi kita kelola, lebih baik lagi kita kendalikan. Untuk itu, saya tegaskan kembali lagi bahwa kita harus memerangi korupsi di setiap tingkat. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, kolusi dengan pengusaha-pengusaha nakal, ini yang mengakibatkan kebocoran negara. Ini yang mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang. Kekayaan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi bencana apapun. Saudara-saudara, seluruh dunia sedang mengalami goncangan. Seluruh dunia. Akibat perang di Timur Tengah, kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan. Tetapi hari ini saya merasa bangga bahwa kita sekali lagi negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Tentara Nasional Indonesia adalah salah satu pilar utama, telah membuktikan kepada seluruh rakyat
bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara pejuang. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara nasional, tentara untuk seluruh bangsa Indonesia. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. TNI adalah milik seluruh bangsa. TNI berada di atas semua golongan. TNI berada di atas semua organisasi apapun. Karena itu, peresmian jembatan ini adalah bukti sekali lagi atas disiplin Tentara Nasional Indonesia, atas semangat Tentara Nasional Indonesia, atas cinta Tentara Nasional Indonesia kepada rakyatnya dan kepada bangsanya, bahwa Tentara Nasional Indonesia sumpahnya adalah rela mati, rela korbankan jiwa dan raganya untuk keselamatan bangsa dan negara. Ini saya kira makna dari peresmian jembatan-jembatan tersebut. Saya terus terang saja tidak mengharapkan penyelesaian begitu banyak jembatan dalam waktu yang begitu singkat. Saya bangga dengan prestasi semua petugas dari Satgas Jembatan, dimanapun engkau berada. Saya minta Ketua Satgas untuk mengajukan kepada saya semua petugas dari semua unsur yang telah menyumbang tenaga pikiran, usahanya untuk menyelesaikan tugas yang besar ini. Saudara-saudara, mungkin ada orang yang memandang jembatan gantung yang mungkin menyeberangi beberapa belas meter atau beberapa puluh meter sesuatu yang tidak strategis. Ada pihak-pihak yang ingin membangun monumen-monumen besar, membangun pencakar langit, membangun gedung-gedung mewah. Tidak. Pemerintah yang saya pimpin bangga bahwa kita menjawab kesulitan rakyat kita yang paling kecil, rakyat kita yang paling jauh, rakyat kita yang paling terpencil. Saudara-saudara sekalian, terima kasih jerih payah saudara-saudara. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Sekarang saya tidur lebih lega karena anak-anak di desa-desa terpencil tidak perlu lagi menyeberangi sungai dengan keadaan bahaya terhadap keselamatannya. Anak-anak kita di tempat-tempat terpencil tidak perlu lagi duduk di kelas dengan pakaian basah, pulang dari sekolah dengan pakaian basah. Saudara-saudara sekalian, inilah artinya bahwa sesungguhnya jembatan gantung di daerah terpencil yang hanya sekian meter lebarnya dan hanya sekian meter panjangnya, sesungguhnya jembatan itu adalah strategis bagi pemerintah yang saya pimpin. Bahwa kepentingan rakyat adalah yang paling kita utamakan. Saudara-saudara sekalian, Kepala Staf Angkatan Darat, para Panglima, para Komandan Korem, para Komandan Kodim, para Komandan Koramil, para Babinsa,
para komandan-komandan brigade, para komandan-komandan batalion, sampaikan terima kasih saya sebagai presidenmu, sebagai panglima tertinggimu. Terima kasih saya, rasa bangga saya, rasa hormat saya, bahwa saya memimpin tentara yang demikian cintanya kepada rakyatnya, yang demikian semangat, demikian berani berkorban segalanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat yang kita cintai. Saudara-saudara sekalian, kita berada dalam keadaan dunia. Sekali lagi saya katakan, saya sudah melihat dan saya sudah mempelajari angka-angka, data-data kekayaan kita. Setiap hari kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita sangat bersyukur atas karunia yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita. Saudara sekalian, yang bertahun-tahun saya perjuangkan swasembada pangan dalam keadaan perang di mana-mana, dalam sembada beras, di mana beras adalah makanan pokok kita. Tapi kita juga sebentar lagi akan mencapai kemampuan kita memenuhi kebutuhan protein kita. Apapun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman masalah pangan. Masalah BBM juga bertahun-tahun saya berjuangkan swasembada energi. Dan kita memiliki karunia besar dari Yang Maha Kuasa, bahwa kita nanti mampu kebutuhan BBM kita bukan dari import luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita, dari kelapa sawit, dari singkong. Sampaikan ke seluruh tahun depan, hampir semua kebutuhan jembatan di semua daerah-daerah kita bisa kita selesaikan, terutama yang menyangkut kebutuhan rakyat kita di desa-desa yang terpencil. Artinya saudara telah berbuat yang sangat besar terhadap keadaan dan kebaikan bangsa Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih pemerintah daerah yang telah juga membantu. Terima kasih atas kerjasama semua lembaga, semua pihak. Ini yang kita harus buktikan terus. Bersatu kita kuat. Bersatu kita akan menghadapi semua kesulitan. Kita akan keluar dari semua krisis. Saya percaya dan saya yakin kita keluar dari semua krisis dalam keadaan lebih baik, lebih kuat. Terima kasih. Selamat bekerja, selamat berjuang. Teruskan pengabdianmu yang luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Dan dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, Senin, 9 Maret tahun 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 77 jembatan Beli, 59 jembatan Armco, dan 82 jembatan perintis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya dimohon berkenan Presiden Republik Indonesia berdialog dengan perwakilan 5 titik lokasi sebagai berikut. 1. Jembatan Perintis Kodim 0420 Oki. 2. Jembatan Perintis Kodim 1422 Maros. 3. Jembatan Perintis Kodim 1418 Mamuju. 4. Jembatan Bailey Kodim 0213 Nias. 5. Jembatan Perintis Kodim 0309 Solok. Selanjutnya kami persilahkan dialog diawali dari Komandan Kodim 0420 Oki, Sumatera Selatan. Kami persilahkan. Ya, Komandan Kodim ya, silakan. Ya, kenalkan dirimu. Bisa dengar suara saya? Kurang keras suaranya. Suaranya kurang keras. Lebih sulit dari lokasi yang lain, tapi kami dengan dukungan masyarakat, Kades, camat, kami bisa berupaya untuk memaksimalkan pekerjaan, di mana kami Itu yang sebelah Anda itu Bupati ya, yang ada di situ. Coba setelah kami kenalkan. Bapak Camat izin. Ya, oh camat. Selamat sore Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan dan kami cintai. Perkenalkan kami Kecamatan Selatan, Kabupaten Kepulauan Bergilir, Provinsi Selatan. Kami sangat senang dengan adanya jembatan gantung ini Pak. Kami mewakili masyarakat Desa Kolo 12. Terima kasih pada Bapak Presiden dan jajarannya sudah berupaya mendirikan jembatan gantung di desa kami Pak, sehingga masyarakat kami terutama anak sekolah bisa mudah nyampai ke sekolahnya Pak. Mungkin bisa Pak yang boleh disampaikan. Mohon maaf kurangnya bila kita udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih atas prestasi dan jeripayah saudara-saudara sekalian. Ya. Terima kasih. Kita ke mana? Kodim mana sekarang? Selanjutnya, Pangdam 14 Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sangat kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh pejabat tinggi. Pada saat ini kami sedang berada di lokasi pembangunan jembatan gantung atau jembatan perintis di Desa Bontomatinggi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Izin melaporkan Bapak, kami didampingi oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang kita banggakan, dan Ketua DPRD serta yang mewakili Bupati Maros. Saat ini pembangunan jembatan memasuki 60%, di mana jembatan ini terbentang 100 meter, yaitu membentangi sungai kurang lebih 70 meter, menghubungkan dua desa, antara desa Bontomatinggi dengan desa Bontomanurung, di mana penerima manfaatnya di desa Bontomatinggi adalah 1.527 jiwa dan di desa Bontomanurung kurang lebih 263 jiwa. Jembatan ini sering digunakan anak sekolah dengan cara mereka menggunakan gondola. Silakan ditarik gondolanya. Kemudian tantangan pembangunan di sini, medannya cukup curam. Kemudian kami mengirim material yaitu dengan memodifikasi
Flying Fox seperti ini, kekuatannya kurang lebih 200 kilo. Sehingga ini membutuhkan waktu untuk pengecoran yang saat ini sedang berlangsung di 60% ini. Lanjut, jalankan. Ini kurang lebih cara kerja kami, yaitu pada saat pengangkutan material dari tepi dekat ke tepi jauh sungai. Di mana di tepi jauh sungai sana adalah ada kampung dan juga perkebunan masyarakat. Masyarakat Desa Botoman Tinggi dan Desa Botoman Urung sangat berterima kasih kepada program ini. Dan kami akan melanjutkan kurang lebih di 337 titik, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Beliau akan mendukung penuh program kegiatan ini karena langsung dirasakan oleh masyarakat. Demikian Bapak yang kami laporkan dari lokasi jembatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mohon arahan dan petunjuk dari Bapak Presiden yang kami hormati dan sangat kami banggakan. Terima kasih. Terima kasih Panglima, terima kasih Gubernur, terima kasih semua pejabat yang hadir, pejabat pemerintah daerah, pejabat kepolisian, militer, terima kasih. Saya titip saja, teruskan pekerjaan ini sangat penting untuk rakyat kita, dan ini juga membuktikan kepedulian negara, kepedulian pemerintah pusat terhadap kondisi rakyat dimanapun. Jadi anak-anak kita adalah kekayaan kita yang paling berharga. Kita harus jamin mereka bisa sekolah dengan baik, kondisi mereka baik, dan juga jembatan-jembatan ini akan membantu kehidupan masyarakat, meringankan beban hidup mereka. Terima kasih saya kira ya Panglima Hasanuddin. Teruskan, saya bangga dengan kalian. Lanjutkan tugas, kerjakan. Siap. Terima kasih. Baik, selanjutnya Jembatan Perintis Kodim 1418 Mamuju yang diwakili oleh Pangdam 23 Palakawira, Sulawesi Tengah Mamuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Presiden yang kami muliakan. Dengan Pangdam 23 Palakawira, Mayor Jenderal TNI Binsar Syanipar, pada kesempatan yang berbahagia ini kami berada di lokasi pembangunan Jembatan Perintis Garuda, Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Pada kesempatan hari ini kami didampingi oleh Bapak Kapolda, Danrem, Dandim, kemudian juga Ibu Bupati Mamuju, kemudian yang mewakili dari provinsi Bapak Bapak Asisten 1 dan Bapak Kepala Desa yang langsung terjun di lapangan selama ini. Kami laporkan Bapak bahwa jembatan yang dibangun sudah selesai sebelum Lebaran kemarin, sebelum Ramadan kemarin. Panjang jembatan 75 meter dengan luas lebar adalah 1,2 meter. Dan ini merupakan suatu hal yang membanggakan, menggembirakan buat masyarakat. Mungkin pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada mungkin Ibu Bupati bisa memberikan penyampaian mewakili masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju. Siap, mohon izin Bapak Presiden yang kami banggakan dan sangat kami cintai. Kami atas nama masyarakat Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan pemerintah Kabupaten Mamuju mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden kami yang tercinta atas dibangunnya Jembatan Perintis, Jembatan Gantung Desa Bonda, Kabupaten Mamuju. Alhamdulillah anak-anak kami sekarang tidak mesti harus mutar kurang lebih 1 jam. Sekarang dengan 5 menit mereka sudah bisa sampai di sekolah yang ada di Desa Bonda. Terima kasih Bapak Presiden. Bapak Presiden sehat selalu. Terima kasih. Demikian Bapak Presiden yang dapat kami laporkan. Terima kasih banyak atas atensinya, atas apresiasi luar biasa dari seluruh masyarakat. Kami bawa juga Bapak anak-anak yang saat itu viral
di media sosial. Sudah 2 tahun yang lalu ini anak-anak kami bawa yang sekarang sudah SMP, dulu mereka masih SD. Hari ini mereka datang untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden yang saya cintai. Sudah. Terima kasih. Demikian Bapak Presiden kami laporkan perkembangan pembangunan jembatan yang sudah selesai di Desa Boda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Maluju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dulu salah satu ya yang viral itu. Baik, terima kasih Betul, Pak, viral nih, Pak. Panglima, para pejabat, Kapolda, Ibu Bupati, para pejabat, anak-anakku sekalian, ya juga terima kasih atas keberanian anak-anak untuk lapor langsung. Akhirnya seluruh Indonesia yang beruntung karena kita baru sadar bahwa banyak anak-anak kita tadi sebagaimana Ibu Bupati mengatakan, tadinya untuk sekolah harus jalan 1 jam, sekarang cukup 5 menit, dan dalam keadaan yang lebih baik dan lebih aman. Terima kasih atas pekerjaan kalian, ya, teruskan dan pelihara tidak hanya dalam rangka fisik, tapi juga pelihara kerjasama yang sebaik-baiknya antara semua unsur pemerintah daerah, unsur ASN, unsur tentara, unsur kepolisian. Kita harus jadi satu. Kita adalah satu bangsa Indonesia. Kita adalah satu keluarga besar. Tidak boleh ada yang merasa lebih dari yang lain. Tidak ada boleh yang merasa bisa menang sendiri. Tidak. Kita semua satu keluarga. Seluruh bangsa Indonesia adalah satu keluarga besar. Kalau ada satu yang susah, semua merasakan. Kalau ada satu desa yang menderita, seluruh rakyat merasakan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, sampaikan penghormatan saya kepada semua unsur yang bekerja keras. Mudah-mudahan pada saat selesai nanti saudara-saudara juga akan melapor kepada saya pada saat selesai. Terima kasih. Dialog selanjutnya, Jembatan Bailey Kodim 0213 Nias yang diwakili oleh Komandan Korem 023 KS. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Presiden, izin Pak, kami dengan Kolonel Infanteri Iwan Budiarso, kami Danrem 023 Kawal Samudra, saat ini kami didampingi Dirbin Jaspas dari Pusiat dan Bapak Bupati, dan juga adik-adik SMA Bapak, yang SMK yang pada saat itu viral, minta jembatan kepada Bapak. Izin kami laporkan Bapak, saat ini jembatan sudah berdiri oleh rekan-rekan dari Pusiat, diselesaikan dalam waktu 50 hari Bapak. Kemudian panjang jembatan 33 dan saat ini sudah dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Kami atas nama masyarakat mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak kepada Kecamatan Gomo di Kecamatan Nias Selatan ini. Selanjutnya Bapak mungkin akan ada penyampaian dari Bapak Bupati maupun adik-adik yang saat itu viral kepada Bapak. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Presiden yang kami banggakan. Selamat sore, saya Bupati Nias Selatan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Nias Selatan bahwa jembatan yang sudah viral di tahun 2025, tepatnya bulan September dan Desember, Pak Wakil Presiden langsung meninjau di lokasi
dan Januari 2026 dimulai pekerjaan dan hari ini sudah bisa dipakai, sudah bisa selesai 100%. Kami berharap sebagai pemerintah Kabupaten Nia Selatan dan seluruh masyarakat Nia Selatan, harapan kami bahwa ini bukan akhir Pak Presiden, karena banyak yang sama nasib juga anak-anak sekolah juga yang melewati sungai-sungai seperti yang sudah kita bangun ini. Bukan hanya 1-2 titik lagi Pak Presiden. Makanya kami berharap ada tahap 2 dan ketiga. Kira-kira begitulah yang kami sampaikan sama Pak Presiden. Dan ini anak-anak juga mau menyampaikan terima kasih Pak Presiden kalau diizinkan. Silakan. Saya ingat nih wajah-wajah yang dulu viral ya, yang di pinggir sungai kan dulu, yang basah. Iya. Bisa diputar lagi itu videonya untuk kita kenang, Hah? Ada. Namamu siapa? Yang sebelah. Misa Jebua, Pak. Siapa? Ya Misa Jebua. Anissa. Ya Misa Jebua. Ya Misa. Ya Pak. Ejaannya gimana? Ejaannya? Ya Misa. Y I S A. Y A M I S A. M I S A. Ya Misa Jebua. Ya Misa Zebua. Iya Pak. Iya. Zebua itu nama marga ya? Iya Pak. Saya banyak anak buah namanya Zebua. Ada yang jenderal juga. Ya, ada yang jenderal Zebua. Oke. Ya Misa, silakan. Izin Pak Presiden, terima kasih atas semua bantuan yang telah Bapak berikan kepada kami. Sekarang kami tidak keulang lagi dan tidak membuka sepatu lagi kalau kami pergi ke sekolah. Sekali lagi terima kasih Bapak Presiden. Ya Demikian. Misa, Ya, Pak. kamu umur berapa ya Misa? 17 tahun Pak. 17 tahun. Iya. Kamu kelas berapa sekarang sekolahnya? Kelas 12. 12. Ya Pak. Kamu mau sekolah kemana kamu? Saya Pinginnya melanjutkan kemana? Saya ingin melanjutkan studi tapi orang tua saya tidak mampu Pak. Apa? Orang tua saya tidak mampu. Saya ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi. Kamu mau studi apa? Di Mau jadi apa? kedokteran Pak, kedokteran. Kedokteran? Iya Pak. Ya udah, nanti kamu nanti dites ya. Iya Pak. Sekalian kawan-kawan saya yang 3 orang ini Pak. Apa kamu? Siapa itu? Sekalian teman-teman saya yang 3 orang ini ingin melanjutkan studi Pak. Ya, insya Allah semua ya. Iya Pak, amin. Tetapi harus belajar yang benar ya. Oke, Nilainya Pak. harus bagus ya. Iya Pak. Jangan pacaran dulu ya. Ya. Iya katanya mau studi ya. Ya nanti dan Rem coba catat ya. Siap, Bapak, laksanakan. Karena dia bagaimanapun dia punya keberanian dan punya leadership kemarin itu, langsung lapor ke saya lewat TikTok ya. Siap, dilaksanakan Pak Presiden. Ya. Yamisa Zebua, oke. Iya Pak. Nanti teman-temanmu dicatat lagi juga nama-namanya ya. Iya Pak, siap. Oke. Terima Baik. kasih Pak Presiden. Terima kasih. Terima kasih. Belajar yang benar ya. Siap Pak. Salam orang tua. Oke Pak. Terima kasih. Mohon izin Bapak, kami tayangkan video Adinda yang sedang viral. Ya. Izin Pak, mau Kamu jalan di kami ini. Kami tersiksa kalau ada hujan. Kami menyeberang.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya Ya Misa itu kamu itu ya yang Iya, Pak. Hah? Berani sekali kau teriak-teriak ke presiden ya. Hah? Tapi justru karena kau teriak-teriak, aku langsung dengar. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Iya, Pak. oke, bagus. Ini ada bakat jadi pemimpin yang baik ini si Yamisa ini. Izin, Ya. Pak. Ada keluhan lagi? Kamu bela teman terus. Ya, kamu mana temanmu? Mau bicara sama presiden? Iya, Pak. Ayo silakan. Siapa mau bicara lagi? Tentang MBG, Pak. MBG-nya masih belum sampai di sekolah kami. Belum sampai? Iya, Pak. Oh, Orang tua kami tidak mampu untuk Bupati, membiayai bagaimana makanan itu? kami. Tapi ada yang bilang MBG nggak perlu katanya, MBG nggak Siapa bagus. bilang itu bohong itu, Pak? Bohong. Bohong itu. Iya. Ya, oke. Saya perjuangkan ya supaya segera MBG sampai ke sana ya. Amin, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Jadi Pak, kalian merasakan ada lagi. kalian merasakan perlu MBG ya? Hah? Tapi banyak ada orang pinter-pinter di Jakarta mengatakan nggak perlu MBG katanya. MBG buang-buang uang katanya. Hah? Pak izin mau mengeluh lagi. Iya. Jalan Udah. kami dari Kecamatan Gomo menuju Berenadu, jalannya semua hancur. Kami ingin dibangun, Pak. Apa itu? Tolong kepada Bapak Presiden. Oh, Dan jangan. begitu juga gedung kami di SMK Negeri 1 Berenadu, semua pada roboh, Pak. Begitu juga lapangannya, Pak. Saya ingin dibangun. Ya. Iya, Ini Pak. Kita Semoga ada nanti perhatian khusus untuk kami. kita berjuang. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Belajar yang benar Terima ya. kasih Bapak Presiden. Siap. Ya. baik untuk dialog selanjutnya Jembatan Perintis Kodim 0309 Solok oleh Komandan Kodim 0309 Solok dipersilakan. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden, kami Komandan Kodim Solok, Letnan Kolonel Infanteri Sugeng Riyadi. Saat ini kami berada di posisi jembatan yang sudah kami bangun, yaitu di Jembatan Perintis Sungai Batang, Bangko Gadang, Kodim 0309 Solok. Jembatan ini kami bangun setelah jembatan lama Bapak kena terjangan banjir bandang pada tanggal 28 Desember kemarin. Jembatan ini jadi hari Minggu kemarin tepatnya ini menghubungkan dua nagari penerima manfaat sekitar 4.700 sampai 5.000 jiwa Bapak. Kemudian manfaat dari jembatan ini yang sangat penting sekali yaitu digunakan untuk anak-anak pada saat kegiatan sekolah. Kami tunjukkan Bapak pada saat jembatan ini belum jadi, anak-anak nyebrang lewat yang kami tunjukkan menizin. Nah, lewat sebatang pohon kelapa itu Bapak sebelum jembatan ini kami bangun. Setelah Pohon kelapa ya. siap Bapak. Satu Kayu pohon buah kelapa. Iya. pohon kelapa yang dibentangkan Bapak. Mungkin izin kami zoom Bapak. Jadi setelah jembatan ini berhasil kemarin kita selesaikan, alhamdulillah nanti anak-anak bisa menggunakan jembatan ini dengan aman dan kegiatan aktivitas. Kemudian ini juga kami bersama Forkopimda, ada Bapak Wakil Bupati yang akan menyampaikan sepatah dua kata terhadap Bapak. Mohon izin Bapak. Bapak Presiden yang saya hormati, ini kami Wakil Bupati Selatan atas nama pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih atas bantuan dan program dari Pak Presiden dan masyarakat sangat luar biasa yang selama ini menyeberang dengan pohon kelapa, hari ini sudah bisa dengan jembatan. Terima kasih Pak Presiden. Lihat Pak Presiden. Baik, saya ucapkan selamat atas berhasil saudara membangun jembatan itu. Berapa lama kalian butuh untuk bangun jembatan ini? Siap, mohon izin Bapak, kami laporkan
Kami bangun jembatan ini kurang lebih 2 bulan, Bapak. 2 bulan. Baik. Baik, terima kasih ya, sampaikan ke semua yang terlibat, semua anggotamu, anggota masyarakat, anggota instansi lain. Saya kira ini pelajaran penting bahwa pemerintah harus tanggap, reaksi cepat, para pimpinan daerah, pemerintah daerah, kepala desa, camat, para bupati, wali kota, gubernur harus benar-benar selalu memikirkan dan mengetahui kondisi rakyat. Sebenarnya juga negara sudah memberi dana cukup besar ke tiap desa tiap tahun. Dana desa ada 1 miliar 1 tahun. Ini sudah berjalan. Saya minta dana-dana ini dijaga penggunaannya, ya. Jangan ada penyalahgunaan sehingga kesulitan rakyat bisa segera diatasi. Kondisi yang kemarin ini saya ambil alih karena kebutuhan rakyat mendesak. Seharusnya ini nanti dikerjakan oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, bertingkat, bertahap. Nanti TNI, polisi membantu. Tapi dalam kondisi kesulitan sekarang, ada bencana dan sebagainya, kita langsung bereaksi. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi, selamat, terima kasih atas pekerjaan saudara-saudara. Terima kasih untuk Kodim Solok. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya dialog perintis Jembatan Perintis dari Kodim 0309 Solok, sesi dialog kami nyatakan berakhir. Baik, untuk semua yang ikuti, saya minta maaf, saya tidak bisa menyapa saudara-saudara sekalian. Tapi kalau ada yang, saya kira masih bisa lah, saya 2-3 lagi, ya, nggak apa-apa. Silakan 2-3 lagi, siapa yang mau menyapa saya. Apa itu? Silakan angkat tangan yang mau bicara langsung ke saya. Ada yang mana angkat tangan cepat? Yang duluan angkat tangan. Sambung. Dari Aceh Utara, Pak Presiden. Dari mana? Aceh Utara. Aceh Utara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Presiden. Yang pertama sekali saya mau ucapkan ribuan terima kasih Recording in progress. atas bantuan yang telah diberikan yang ikut dengan jembatan. Alhamdulillah sudah aman jembatan yang telah dibangun. Kemudian kami masih kekurangan jembatan, Pak, sekitar 27 unit lagi yang sangat mendesak di Aceh Utara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden, mohon kiranya jalan rusak parah di Kabupaten Aceh Utara agar dibantu untuk diperbaiki. Kemudian yang ketiga, Bapak Presiden, untuk ketahanan pangan, kebetulan di Aceh Utara bencana luar biasa kemarin, sawah masyarakat rendam 18.000 hektar. Maka untuk ketahanan pangan, mohon segera Bapak Presiden dibantu untuk pembersihan lahan sawah masyarakat sehingga masyarakat bisa ke sawah seperti sedia kala. Mungkin ini yang bisa kami laporkan. Bapak Presiden, mohon segera dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti ini pasti akan dan sudah direncanakan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dipimpin oleh Saudara Menteri Dalam Negeri. Saya sudah terima laporan juga dari Menteri Pertanian. Saya kira perencanaannya sudah ada dan hampir semua sawah
akan direhabilitasi. Sebagaimana diketahui bagi kita, pangan adalah pertanian dan pangan adalah prioritas yang sangat penting. Jadi pasti kita akan perbaiki semua itu, rehabilitasi semua itu. Saya kira itu ya, dari itu nanti bagian dari pekerjaannya Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Terima kasih. Yang lain, masih ada yang mau bicara langsung kepada saya? Silakan. Waktu buka masih lama ya, jadi silakan. Kalau tidak ada, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Presiden yang kami hormati dan kami cintai. Dari mana? Saya nggak lihat gambarnya. Izin Bapak Presiden yang kami hormati dan kami cintai. Izin saya dari Desa Bonda, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tadi sudah ya? Alhamdulillah, Sulawesi Barat jembatan sudah. kami sudah selesai dan toten. Oh iya ya. Terima kasih banyak Ya. Bapak Presiden Republik Indonesia mewakili warga. Saya ingin cuma menyampaikan saja bahwa ini adalah jawaban atas doa-doa kesabaran. Selama ini warga Desa Bonda dibantu Ibu Bupati, Babinsa, Dandim, dan Ramil, dan seterusnya, itu bergotong royong. Bahkan sampai di putus terakhir jembatan, anak-anak kami harus menyeberang menggunakan rakit karena memutar melalui jalan itu terlalu jauh. Dan alhamdulillah, salam hangat dari anak-anak kami dan seluruh warga Desa Bonda. Berterima kasih banyak dengan jembatan yang dibangun ini, maka tidak lagi menyeberangi dan tidak lagi memutar jauh. Terima kasih Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih sekali lagi semua yang ikut. Selamat bekerja, teruskan pengabdianmu. Saya bangga dengan kalian. Selalu dekat sama rakyat, selalu berpihak kepada rakyat, selalu membantu rakyat. Saudara adalah tentara rakyat. Selamat berjuang. Teruskan pengabdianmu. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah acara selesai. Terima kasih kami haturkan kepada Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dalam acara peresmian jembatan melalui video conference. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.